أولياء بعض والذين آمنوا ربهم وأولئك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan wakaf. Apa itu wakaf? Jika ditinjau dari segi bahasa, wakaf adalah berhenti atau menahan. Kalau dari segi hukum tajwid, ilmu tajwid maksud saya, pengertian wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz atau berhenti sebentar pada kalimat yang terdapat tanda baca wakaf guna untuk mengambil napas dan kemudian melanjutkan kembali bacaan pada ayat selanjutnya atau pada kalimat selanjutnya sampai akhir ayat. Ada beberapa jenis wakaf. Kurang lebih ada 14 jenis tanda baca wakaf. Namun yang kita akan bahas kali ini yang cukup sering kita jumpai pada bacaan-bacaan atau ayat-ayat Al-Quran saja. Kurang lebih mungkin 6 tanda baca yang akan kita bahas kali ini. Namun pada kesempatan video yang lainnya nanti akan kita bahas yang lainnya, wakaf yang lainnya. Oke, yang pertama adalah tanda baca wakaf lazim. Biasanya ditandai dengan tanda huruf mim yang ekornya agak miring mendatar. Karena tanda baca mim yang dimaksud dalam ilmu tajwid ini ada dua. Yang pertama tentang huruf mim sebagai tanda baca hukum bacaan iqlab. Nanti kita akan bahas itu mimnya tegak berdiri. Kalau mimnya agak miring ekornya, maka inilah tanda baca wakaf lazim. Bagaimana cara membaca wakaf lazim? Wakaf lazim ini sangat diutamakan untuk berhenti di tempat lafaz yang terdapat tanda baca wakaf lazim tersebut, yang ada huruf mim dengan ekor miring itu. Bahkan diwajibkan untuk berhenti pada lafaz tersebut. Kita akan bacakan contoh dari ayatnya yang mengandung hukum bacaan wakaf lazim, yaitu pada surat At-Taubah ayat 71. Perhatikan di sini pada lafaz ba'din terdapat huruf mim, wakaf mim atau wakaf lazim di bagian atasnya. Maka ketika kita dapati bacaan kita sampai di sini, kita wajib berhenti pada lafaz ini. Kita akan contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Boleh kita lanjutkan setelah kita berhenti di lafaz ba'd ini. Contohnya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Demikian cara membaca wakaf lazim. Yang kedua adalah wakaf jaiz, ditandai dengan huruf jim kecil di bagian atas lafaz
yang berwaqaf lazim. Hukum membacanya adalah kita boleh berhenti, juga boleh melanjutkan di lafaz tersebut. Contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat 9 ini. Pada lafaz amanu, di atasnya ada waqaf jaiz, ditandai dengan tanda huruf jim. Maka kita boleh berhenti di sini atau boleh dilanjutkan. Berikut contohnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yang kedua, kalau kita lanjutkan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan yang ketiga, yaitu adamul waqfi atau adamul waqaf, ditandai dengan huruf lam alif di bagian atas pada lafaz yang tidak boleh berhenti di situ. Kenapa saya bilang tidak boleh berhenti di situ? Karena memang adamul waqfi ini tidak boleh berhenti pada lafaz yang menggunakan adamul waqaf dengan tanda lam alif di bagian atasnya. Contohnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat kelima. Pada kata atau lafaz rabbihim di sini ada tanda baca lam alif di atasnya, maka kita tidak boleh berhenti pada kata rabbihim, tapi kita lanjutkan sampai akhir ayat. Berikut ini contohnya, perhatikan baik-baik. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Demikianlah cara membaca atau hukum bacaan adamul waqaf dengan tanda baca lam alif. Kemudian waqaf yang keempat adalah waqaf al-aula yang ditandai dengan tanda baca huruf qaf, lam, dan ya kecil di atas lafaz yang berwaqaf aula. Hukumnya adalah lebih baik berhenti atau disarankan untuk berhenti di tempat tersebut daripada dilanjutkan. Contohnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat ke-7 pada lafaz sam'ihim ada tanda qala di atas ini. Ini adalah tanda baca waqaf al-aula. Maka kita disarankan atau lebih direkomendasikan lebih baik berhenti di lafaz ini daripada disambung ke lafaz selanjutnya. Oke, kita akan contohkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Kalau ada yang bertanya, kalau diteruskan boleh? Boleh, cuma lebih baik berhenti di waqaf aula. Yang berikutnya adalah bukan waqaf, tapi wasal. Kenapa wasal? Karena disarankan untuk disambungkan pada kata tersebut, dilanjutkan langsung disambung dengan kata selanjutnya atau lafaz selanjutnya. Wasal aula ini ditandai dengan tanda baca huruf shad dan lam dan ya. Hukum membacanya yaitu tadi seperti tadi saya bilang, yaitu lebih baik untuk meneruskan bacaan atau diwasal daripada berhenti pada lafaz tersebut. Contohnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat ke-16 pada kata bil huda. Di sini lafaz bil huda ada tanda baca wasal aula.
boleh berhenti di sini, tapi lebih baik dilanjutkan ke lafaz selanjutnya. Fama robihat tijaratuhum dan seterusnya. Baik, kita akan contohkan. Ulaika alladzina ishtarawud-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Demikianlah cara membaca wasal aula. Dia tidak berhenti tapi disambungkan pada lafaz selanjutnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu waqaf ma'aniyah. Waqaf ma'aniyah ini tandanya adalah titik 3, 2 buah titik 3 di antara, atau bukan di antara, di awal lafaz tertentu dan di akhir lafaz tertentu. Artinya cara membacanya adalah berhenti pada salah satu waqaf. Salah satu tanda baca waqaf tersebut, boleh yang pertama, boleh yang kedua, tetapi jangan pada kedua-duanya berhenti. Boleh di tanda waqaf yang pertama, titik 3 yang pertama, atau pada titik 3 yang kedua. Yang paling mudah contohnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat kedua. Perhatikan di sini ada kata roiba. Di atasnya ada titik 3 sebagai waqaf ma'anikoh yang pertama. Yang kedua titik 3 pada lafaz fihi. Nah, pada kata fihi ini di atasnya ada tanda waqaf ma'anikoh yang kedua. Kita boleh memilih berhenti di roiba ataupun boleh berhenti di fihi. Tetapi jangan sampai berhenti di dua-duanya. Di sini berhenti, di roiba berhenti, maupun di fihi berhenti. Kita pilih salah satunya. Oke, kita akan berikan contohnya. Yang pertama yang kita berhenti di roiba, nanti yang kedua di fi. Dzalikal kitabu la raib. Itu yang pertama, berhenti di waqaf yang pertama. Waqaf yang kedua sekarang. Dzalikal kitabu la raiba fi. Berhenti di situ boleh. Jadi boleh yang pertama, boleh yang kedua. Kita akan berikan sekali lagi contohnya. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Yang kedua sekarang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekali lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, baiklah, itu 6 tanda baca waqaf dan cara membacanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bil khusus untuk saya pribadi. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.